Mari Pak. Oke. Sudah, terus foto. Harapan saya sebagai ketua, tentunya koperasi ini kan milik anggota. Ya, anggota merasakan kesejahteraan dengan hadirnya Kopditpol kami. Itu dengan satu, mudah mendapatkan pelayanan-pelayanan baik itu simpanan maupun pinjaman. Yang kedua, tentunya dari pinjaman atau simpanan atau apapun itu, anggota akan memperoleh kesejahteraan ya, dengan mungkin kalau ada yang pinjam ya akan untuk usahanya atau kredit kepemilikan rumah atau apa, itu ya bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Itu bagi anggota. Ya tentunya harapan kami Kopdit ini juga menjadi Kopdit atau koperasi yang sejati dan lebih modern, itu sesuai dengan visi-visinya. Itu Pak. Sedangkan rangkaian di hari ulang tahun ini, pada hari ini memang kita merayakan hari ulang tahun, sekaligus kita juga introspeksi diri bahwa meskipun Kopdit ini bertambah maju, anggotanya bertambah banyak, tetapi masih tetap mengingat nilai-nilai kredit union seperti cita-cita para pendiri koperasi ini. Itu Pak. Untuk rangkaian kegiatannya Pak, yang ke depan mungkin? Ke depan masih ada rangkaian ulang tahun, yaitu masih ada bakti sosial Pak. Masih ada bakti sosial, yaitu bakti sosial bagi anggota kami yang berkebutuhan khusus. Jadi yang disabilitas, kami akan memberikan sedikit santunan berupa sembako. Tidak hanya anggota, tetapi juga para tunanetra yang ada di luar yang bukan anggota. Kami juga ingin memberikan santunan. Nah kebetulan kami mencoba tidak semua tunanetra yang ada di Malang, tetapi yang tergabung dalam perkumpulan tunanetra Pamitra. Jadi karena mengapa tunanetra? Karena tunanetra ini adalah yang paling terdampak dari sisi perekonomian pada saat pandemi COVID ini. Kalau mungkin yang lainnya itu bisa beralih pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan lain atau mendapatkan pendapatan yang lain, sedangkan tunanetra ini ya sulit untuk memperoleh pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi ini termasuk yang paling terdampak, sehingga kami ya istilahnya bakti sosial kepada berkebutuhan khusus tunanetra yang non anggota. Begitu. Terus masih ada lagi Pak, rangkaiannya yaitu ditutup nanti pada tanggal 28 November. Itu adalah saresean sekaligus bedah buku, di mana saresean ini kita mengundang mantan-mantan ketua pengurus koperasi dan juga beberapa mantan-mantan pengurus. Karena masih dalam rangka pandemi, kita masih terbatas untuk saresean dan bedah buku ini. Nah, bedah bukunya di situ kami Kopdit dalam rangka 40 tahun ingin memberikan semacam sumbangsih pengetahuan berupa buku yang dikemas dalam buku. Di situ ditulis oleh para pegiat-pegiat koperasi mulai dari pusat, yaitu mulai dari induk koperasi kredit sampai induk koperasi usaha rakyat juga, Inkur, Puskopdit, bahkan juga kepala dinas koperasi Kota Malang dan mantan-mantan ketua juga ikut menulis, di mana di situ
isinya tentang perkoperasian yang bisa menjadi tempat belajarnya baik anggota kami maupun primer-primer koperasi lain. Itulah yang bisa kami bantu sebagai sumbangsih Kopdit di hari ulang tahun ke-40 tahun ini. Kita masing-masing kantor itu menyampaikan ucapan ulang tahun baik dari manajemen maupun Bapak Ibu pengurus dari kantor Patimura, pelayanan Patimura, kemudian kantor pelayanan di Tutur, kemudian diakhiri di siang hari ini bersama Bapak Ketua dan Bapak Ibu pengurus manajemen untuk kita berdoa bareng, mohon agar diberikan kesejahteraan bagi anggota besar dari keluarga Kopdit Kosayu. Rangkaiannya apa sih Pak untuk HUT Kopditnya? Diawali dari webinar yang kita persembahkan untuk anggota. Jadi awal pendidikan melalui webinar bersama narasumber dari Bapak Haryono dari Lampung. Beliau penggagas banyak koperasi, beliau juga aktivis koperasi, menyampaikan berbagi bagaimana sih menanggapi dan bersikap koperasi saat ini untuk ke depan menjadi koperasi yang modern dalam pemikiran maupun tetap pada gerakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan dengan pendidikan untuk anggota juga, pendidikan tentang bagaimana membangun, bagaimana mencari ide di masa pandemi ini bagi anggota-anggota untuk meraih peluang, mencari peluang usaha baru atau bagaimana mempertahankan usaha yang sudah berjalan. Itu rangkaian pendidikan yang kedua. Yang ketiga, kita trigger dengan nongkrong bareng sambil ngopi, kita berbagi diskusi pengalaman sambil workshop mulai dari proses roasting kopi sampai dengan penyajian. Itu kita saling berbagi, jadi siapa yang memberikan workshop ya anggota, siapa yang mendapatkan workshop menerima manfaatnya juga anggota. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan berikutnya untuk anggota juga, yaitu bagaimana mencatat dan mengelola sebuah laporan keuangan sederhana bagi UMKM, bagi usaha anggota Kopdit Kosayu. Itu beberapa rangkaian yang sudah kita lakukan dan semata-mata hanya untuk pengembangan usaha anggota, semata-mata juga bagaimana kita berjuang bersama di kondisi pandemi bersama Kopdit Kosayu. Terima kasih. Saat ini Kopdit Kosayu sudah beranggotakan 8.458 anggota, kemudian asetnya sudah 207 miliar untuk tercatat di 31 Oktober kemarin. Dan untuk menjadi anggota Kopdit Kosayu mudah, pastinya mudah. Mengapa? Karena cukup dengan KTP, fotokopi KTP, silakan hadir di kantor pelayanan Kopdit Kosayu. Kemudian mulailah menabung. Jangan melihat angkanya 1 juta atau 1.050.000 atau 1.200.000, tapi mulailah dari menabung, karena hanya dengan membuka nanti bertahap pasti simpanan pokok, simpanan wajib bisa terpenuhi. Kemana Pak bisa datang? Kantor pelayanan ada di Patimura,
nomor 35, Jalan Patimuran nomor 35, kemudian di Jalan Kalasan nomor 3, dan yang terakhir ada di Tutul, yaitu di Kabupaten kecamatan ya saya lupa. Pak, di Tutur ya? Yeah. Pak, berapa sih ada berapa macam layanan, Pak? Layanan yang bisa dimanfaatkan oleh anggota, Pak? Yeah. Untuk layanan anggota kita simpan dan pinjam. Simpanan bisa untuk kebutuhan sehari-hari, bisa ditarik sewaktu-waktu. Kemudian untuk tabungan bisa berjangka. Selain itu pastinya adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang pokok cukup sekali dan simpanan wajib setiap bulan sesuai dengan kemampuan masing-masing, minimal 75.000. Kemudian pinjaman mulai dari kebutuhan dari pengembangan usaha, kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan, maupun pendidikan. Untuk investasi kita sudah siapkan. Dan yang pasti perlu juga Bapak Ibu anggota masyarakat sampaikan bahwa kita memiliki layanan sosial, yang artinya layanan sosial adalah bagi Bapak Ibu yang mengalami musibah, keluarga meninggal, itu ada iuran yang selalu kita bisa sampaikan kepada keluarga agar keluarga tidak terjadi kendala kemudian harinya. Jadi itu yang beberapa manfaat yang bisa dinikmati. Selain di setiap bulan, setiap tahun ada beberapa program kegiatan, mulai dari program-program promo biasanya ada, seperti kemarin ada diskon, ada souvenir yang kita sampaikan. Kemudian SHO pastinya, karena koperasi pasti memberikan SHO kepada anggotanya setiap akhir tahun. Kita juga ada Natal dan Lebaran, itu juga kita sampaikan ada THR, tunjangan hari raya untuk anggota. Kurang lebih tahun 2011 kalau nggak salah itu ya. Sudah 10 tahun berarti, Bu? Iya. Alhamdulillah saya dapat pelayanan dengan bagus, dengan baik. Apa yang saya perlukan dan apa yang saya butuhkan dengan secepatnya bisa terlampaui. Dengan dimudahkan segala untuk ke administrasinya itu nggak terlalu rumit gitu untuk dijalaninya. Itu mungkin membedakan dengan yang lain? Kalau yang membedakan dengan yang lain itu kita harus banyak disurvei. Dari situ bedanya. Kalau di sini ini kita sudah sebagai salah satu anggota dari saham itu sudah bisa terlampaui, dan itu pun dari saham itu kita bisa menjangkau dengan pinjaman kita, sudah kita bisa dioptimalkan, bisa dicairkan dengan secepatnya dalam waktu yang cepat juga, nggak dibutuhkan waktu yang lama, itu langsung bisa pencairan. Bu, RAT udah sering ikut berarti, Bu ya? Iya, kami sudah sering ikut juga. Nah, Bu, dari RATT juga kami alhamdulillah pernah mendapatkan hadiah 1 kali itu. Waktu itu kebetulan waktu saya juga keadaan di rumah sakit. Jadi waktu itu ketika kami ada RAT, kami masuk di rumah sakit itu masih bisa dicairkan gitu. Bu, pernah meminjam juga? Maksudnya gimana? Pernah meminjam di sini? Alhamdulillah ya, pernah sering kali kami meminjam, apalagi ini barusan hari ini pelunasan karena kemarin kami meminjamnya untuk kebutuhan kuliah kami. Kuliah saya sendiri sih, saya sebenarnya di usia yang gini masih ingin kuliah, dan itu dengan Tuhan kita yang terlalu banyak, jadi kita jadi anggota di sini bisa meminjam, dipermudah untuk pembayaran di kuliah nanti. Berapa besar, Bu? Paling besar Ibu pernah pinjam berapa? Saya pernah pinjam 15 kemarin. Berapa hari langsung cair? Kami itu kemarin tuh jangka waktunya pakai yang 3 tahun, pinjam 3 tahun, tapi dengan angsuran bisa didobel itu kami dalam 1 tahun, kurang lebih 1,5 tahun, nggak sampai 1,5 tahun, kurang lebih 13 bulan ini kami bisa melunasi itu. Dan untuk di pelunasan ini kami juga dapat
subsidi. Jadi untuk peminjam itu kita tidak ditambahkan dengan bunga. Jadi kita hanya membayar dengan pokoknya. Jadi pengajuan sampai pencairan butuh berapa hari, Bu? Kan tadi dikatakan sangat cepat. 1 hari sudah. Kita pengajuan 1 hari, besoknya kalau nggak gitu kita sudah untuk administrasinya kita sudah terpenuhi, bisa langsung 1 cair. Oke. Itu juga. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Bu Eni Widayati, Warga mana, Bu? warga Simpang Borobudur Utara, RW 13. Dari kampung itu kan cuma dapat potongan, terus bagian itu kami harus besar sendiri tanpa ada suami, jadi kita harus kerja sendiri untuk kuliah itu. Jadi dengan adanya kok saya bisa membantu saya, Pak, alhamdulillah bisa menyekolahkan 2 anak dan saya sendiri juga bisa sekolah. Jadi apalagi sekarang kan kalau saya sih kerjaan saya guru, Pak, guru di pos PAUD Nusa Bangsa. Nah, setelah saya ingin kuliah ini, saya ingin nambah ilmu, terus kami bisa akreditasi nantinya, bisa naik sertifikasi. Betul. Seperti itu.